Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di RMP Horror TV. Di sini akan mengisahkan tentang cerita-cerita horor, pengalaman bertemu makhluk gaib, dan cerita-cerita tentang hantu lainnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Baik, tidak nunggu lama, mari kita dengarkan cerita berikut ini. Nada pesan masuk terdengar dari ponselku yang tergeletak di meja. Aku menduga pesan itu berasal dari Aisyah, teman lamaku. Sudah cukup lama aku dan Aisyah tidak bertemu. Terakhir sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Saat masih sama-sama bertugas meliput di kantor gubernur. Sejak 3 hari lalu Ais, sapaan akrab Aisyah, menghubungiku melalui aplikasi perpesanan instan. Dia berencana membuat artikel tentang kegiatan budaya di kota ini, atau Yogyakarta. Sebagai teman lama tinggal di kota ini, aku menawarkan untuk menjemput dan mengantarkannya menemui beberapa tokoh budaya di sini, juga lokasi dan kejadian yang mendukung artikelnya. Sebetulnya bagiku, Ais bukan sekedar teman. Sejak pertama mengenalnya, aku sudah jatuh hati padanya. Tapi jujur saja, aku sungkan untuk berterus terang padanya. Aku takut dia menjauh dan akhirnya tidak mau mengenalku. Aku lebih suka keadaannya seperti saat ini, tanpa status hubungan yang istimewa. Tapi aku bisa dekat dengannya kapanpun aku mau, daripada aku harus menyampaikan perasaanku tapi dia menjauh. Tapi sudahlah, saat ini bukan waktunya untuk menceritakan perasaanku pada Ais, karena dia sudah tiba di stasiun Tugu. Aku menawarkan diri untuk menjemput dan mengantarkannya ke penginapan, tetapi Ais menolak. Katanya dia ingin mencoba bus trans, sekalian melihat-lihat suasana Jogja dari atas bus. Tapi saya nggak tahu trayek bus. Nanti Ais turunnya di mana? Tanyaku melalui ponsel. Jawabannya di luar dugaanku. Ternyata selain cantik, baik, cerdas, cara berpikir Ais sangat simpel. Nalarnya jalan. Kata Ais, bus apapun yang ditumpanginya akan berakhir di terminal. Jadi, meskipun nantinya dia salah trayek, dia akan kembali ke terminal dan mencari trayek yang tepat untuk ke Prawirotaman, tempatnya menginap. Kalaupun nanti tidak dapat bus yang ke Prawirotaman, saya kan bisa pesan ojek online, ucapnya sambil tertawa. Aku ikut tertawa, bukan karena ucapannya yang lucu, tapi aku menertawai diriku sendiri yang tidak berpikir sampai ke sana. Sebenarnya penawaranku untuk menjemput bukan hanya untuk memudahkan Ais, tapi agar aku bisa lebih cepat bertemu dengannya. Setidaknya dengan melihat wajah dan senyumannya, rinduku yang terpendam dapat sedikit terobati. Dengan setengah memaksa, aku kembali memintanya agar mau kujemput. Tapi seperti biasanya, sifat keras kepalanya muncul. Aisyah ngotot untuk tetap menumpang bus trans. Akhirnya aku mengalah. Tapi dengan catatan, dia harus memberitahuku
jika sudah di dalam bis. Setidaknya menginformasikan nomor trayek bus saat bus tiba di shelter, dan dia menyanggupinya. Aku bergegas menggunakan celana panjang dan menghidupkan mesin motorku. Lalu aku meluncur ke terminal, berharap Aisyah akan turun di terminal dan aku memboncengnya menuju penginapan. Matahari sore seperti tahu bahwa aku sedang bahagia. Sinarnya seolah-olah redup, kalah dengan berbinarnya wajahku. Maklum saja, beberapa kali aku janjian untuk bertemu dengan Ais, tapi selalu batal. Entah karena dia sedang sibuk atau aku yang sedang ada kegiatan. Sambil bersiul dan sesekali berdendang di atas sepeda motor, aku menyusuri aspal. Semua yang kulewati jadi nampak lebih indah. Bahkan lampu lalu lintas terlihat seperti emojis orang tersenyum. Sekitar setengah jam kemudian, aku sudah tiba di Terminal Giwangan, salah satu terminal baru di kota ini. Beberapa bus Trans Jogja melintas di pintu masuk terminal. Aku memeriksa ponselku, berharap ada kabar dari Ais. Sepertinya hari ini semesta berpihak kepadaku. Ada pesan dari Lajuma 2, nama kontak Aisyah pada ponselku. Aku memberi nama kontak itu agar mudah dicari saat aku akan menghubunginya. Kak, saya naik Trans Jogja yang nomor 9A. Kalau salah jalan, nanti langsung turun di terminal saja. Ini barusan naik di bus, tulisnya dalam pesan. Jujur saja, aku tidak hafal nomor trayek bus Trans Jogja. Karena selama ini, aku tidak pernah menggunakan moda transportasi massal itu. Biasanya aku menggunakan jasa ojek online atau mengendarai motorku. Aku mengecek waktu pengiriman pesan dari Lajuma 2. Di situ tertulis pukul 16.15. Itu berarti sekitar 25 menit yang lalu. Menurut logikaku, paling lama setengah jam ke depan bus itu sudah tiba di terminal ini. Aku memperhatikan seluruh bus Trans Jogja yang masuk ke terminal. Tapi anehnya, tidak satupun bus bernomor trayek 9A yang kutemui. 20 menit berlalu dan tampak tetap saja tidak satupun bus dengan nomor trayek itu yang tiba. Aku mulai gelisah. Sepertinya ada yang tidak beres dengan trayek tersebut. Pak, Trans Jogja nomor trayek 9A masuk ke sini enggak ya? Tanyaku pada seorang pengemudi Trans Jogja yang turun untuk beristirahat. 9A atau 6A mas? Semua trayek lewat terminal. Tapi nomor 9A nggak ada, jelasnya. Aku tidak mengerti maksud ucapannya. Dan kembali bertanya pada pria berkacamata itu. Maksudnya nggak ada gimana ya pak? Tanyaku tidak mengerti. Nomor trayek 9A itu nggak ada mas. Trayeknya nggak sampai nomor 9. Mungkin masnya salah lihat. Tapi kali ini dengan nada sedikit kesal, dia menjawab lagi. Setelah mengucapkan terima kasih, aku kembali ke tempat dudukku di ruang tunggu. Aku mengecek ulang pesan dari Aisyah. Tidak ada satupun pesan baru darinya. Aku membalas pesannya, bertanya posisinya saat ini. Tapi tanda satu
centang terlihat di bagian kanan bawah pesanku. Artinya pesanku belum terkirim kepadanya. Aku menunggu beberapa detik, berharap pesan itu segera terkirim dan dibaca. 1 menit berlalu, tanda centang itu tidak bertambah. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin saja jaringan internet pada ponsel Aisyah sedang tidak bagus. Tapi hingga 5 menit berlalu, 1 tanda centang itu tidak berubah. Aku mulai was-was, tapi tetap mencoba berpikir positif, berharap Aisyah hanya kehabisan kuota internet atau ponselnya kehabisan daya dan dia tidak membawa powerbank. Jam ponselku sudah menunjukkan pukul 17. Tapi bus yang ditumpangi oleh Ais belum juga muncul dan pesanku belum terkirim. Sementara di dalam bis nomor 9A, Ais tertidur. Kepalanya bersandar pada sandaran kursi. Dia tertidur karena saat naik ke atas bus, seluruh penumpangnya sedang tidur. Ais tidak sadar bahwa bus itu berjalan tidak pada jalanan yang lazim. Bus itu melaju di atas di atas tanah berbatu di tengah hutan. Pohon-pohon besar di kiri dan kanan bus seperti berjalan ke belakang. Tapi Ais nyenyak tidur karena kelelahan dalam perjalanan. Saat dia terbangun, hari sudah senja. Matahari pun entah di mana. Karena rimbun dedaunan pohon-pohon hutan hanya memberikan sedikit celah pada sinar matahari untuk mengintip Ais di dalam bus. Ais tersentak. Dia hanya sendirian di atas bus. Para penumpang yang tidur saat dia naik sudah tidak ada di tempatnya masing-masing. Ais memandang keluar bus. Hanya bayangan pepohonan yang nampak. Bulu kuduknya berdiri. Ais merasa sangat ketakutan, lalu berdiri dan melangkah menuju kursi supir. Jantungnya mendadak seperti berhenti berdetak. Bus itu jalan sendiri, tidak ada supir yang mengemudikannya. "Tolong!" teriak Ais sekencang-kencangnya. Tapi tidak seorang pun mendengar teriakannya. Bus itu tetap melaju, mengikuti jalan setapak di tengah hutan. Dan Ais menangis sejadi-jadinya.